Assalamualaikum sahabat Kurmasi, berjumpa kembali kita hari ini di FYP for Your Psychology. Nah, kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya, di mana sebelumnya kita menghadirkan seorang konselor. Kali ini kita menghadirkan seorang psikolog. Nah, sebelum lanjut, buat sahabat yang belum subscribe channel YouTube Kurmasi TV, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Siapakah beliau? Bersama saya, Ahyan Putra, ini dia FYP for Your Psychology. Ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita kali ini, Ustazah Habibah Bahrun Alhamidi, MC psikolog, dan juga beliau adalah kepala dari Biro Psikologi AABS. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, baik. Baik ya, perjalanan ke studio ini? Alhamdulillah lancar. Lancar, oke. Dan tentunya ini kali pertamanya antum di FYP ya? Iya. Oke. Nah, karena kali pertama, pastinya sahabat Kurmasi juga belum mengenal jauh tentang Ustazah Habibah ya. Boleh diceritakan Ustazah, antum menjadi seorang psikolog, ceritanya seperti apa, Ustaz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, tadi saya sedikit mengenalkan ya. Saya Habibah Bahrun Alhamidi, lulusan psikolog, magister profesi psikologi, mengambil peminatan pendidikan ya. Jadi psikolog pendidikan gitu. Proses menjadi psikolog nih Ustaz ya, berarti ada beberapa tahap yang perlu dilalui gitu ya, dari menjadi seorang psikolog. Yang pertama mengambil sarjana psikologi. Sarjana jadi, terlebih dahulu. Sarjana psikologi itu 4 tahun Ustaz ya. 4 tahun. Bisa 3,5 tahun sekarang ya, karena programnya lebih cepat ya. Habis lulus dari sarjana psikologi. Dari psikologi lanjut magister profesi psikologi. Itu di tahun saya ya. Karena memang kebijakan menjadi profesi psikolog itu sekarang ada perubahan di tahun selanjutnya gitu. Kalau tahun saya dulu masih magister profesi psikolog. Oke, gitu. Magister. Kalau sekarang? Kalau saat ini untuk menjadi psikolog ya hanya perlu melanjutkan 1 tahun profesi psikolog. Oke, kalau antum berarti magister menempuh S2 ya? Iya, S2 magister profesi itu menjadi pemadatan program berarti, magister dan program profesi. Berarti 2 tahun magister, kemudian profesinya 2,5 tahun itu 2,5 tahun ya, plus ya, jadi 1 ya. Dan sekarang hanya 1 tahun sudah bisa menjadi psikolog. Iya, gitu. Ini bisa nih untuk sahabat yang pengen menjadi seorang psikolog lebih jangka pendek ya, lebih singkat. Oke, selanjutnya ya. Setelah menempuh magister profesi psikolog, tentunya ada ujiannya dong. Iya, jadi psikolog itu boleh diceritain. Iya, ketika dalam program profesi psikologi ya, itu nanti pada tahun saya ya, itu magister profesi psikolog itu berarti 1,5 tahun itu pemadatan materi psikologi, yang 1 tahun itu untuk praktek itu jadi praktek nanti kita ke sekolah-sekolah. Kalau saya di pendidikan berarti memang banyak di sekolah gitu. Kalau mungkin yang bidang-bidang lain seperti klinis itu nanti di rumah sakit, di klinik gitu. Lalu yang bidang sosial nanti ada di berbagai bidangnya masing-masing gitu. Nah, setelah praktek di satu tempat gitu ya, satu sekolah, di beberapa sekolah itu, lalu nanti ada konferensi kasus. Jadi kita mengkonferensikan kasus-kasus yang kita temukan gitu di tempat praktek gitu ya. Itu sampai 3 kali. Namanya sisi, kalau di program psikologi itu ada namanya sisi konferensi kasusnya. Sisi 1, sisi 2, sisi 3 gitu kan. Itu disaksikan sama psikolog juga. Iya, sama psikolog dan lembaga terkait gitu yang memang membidangi itu gitu. Lalu di yang keempat, tahap terakhir akan diuji oleh HIMSI langsung, itu Himpunan Psikolog Indonesia gitu ya. Himpunan Psikologi Indonesia itu akan hadir, lalu kita mempresentasikan dan nanti akan diuji gitu ya hasil penanganan kasus kita. Oke. Gitu. Ada cerita menarik nggak terkait saat di sidang gitu ya kan, sama psikolog tentunya grogi nggak ya
campur-campur rasanya ya, Zat. Ada cerita atau pengalaman yang tak campur. terlupakan nggak Ustaz saat sidang menghadapi sidang. kasus-kasus gitu? Iya, kadang kita karena mungkin sebetulnya itu kasus kita kerjakan ya, Sat ya. Mungkin itu yang kita yang menangani, yang mengenal anaknya gitu. Tapi kadang ada pertanyaan-pertanyaan dari penguji itu yang di luar ekspektasi gitu. Apa pertanyaannya diingat antum? Ini misalkan dulu sempat menangani kasus ABK gitu kan. Nah, itu kebutuhan Okay. khusus. Iya, dia dulu itu mengalami Down syndrome tapi ringan gitu kan. Nah, itu saya tuh fokus di masalah perilakunya tidak salah. Nah, penguji ini justru muncul kan gimana interaksi dia dengan adiknya gimana. Jadi sesuatu yang mungkin tidak saya fokuskan tapi itu ternyata ditanyain gitu ya sama psikolognya ya, pengujinya. Nah, kondisi emosi dari si praktikan dari klien kayak gitu. Itu yang waktu itu saya sempat berbeda dari ekspektasi saya lah pada saat ujian. Oke. Nah, kemudian setelah lulus udah menjadi psikolog, kemudian ke ABS ya usia. Iya, sempat beberapa setahun ya itu di beberapa tempat sih. Oh, udah ya sebelumnya. Gitu. Ada kalau dokter kan biasanya habis profesi penempatan dulu ya untuk mencoba di lembaga-lembaga di rumah sakit. Nah, kalau antum gitu kalau juga? Psikolog tidak ada. Enggak ya? Tidak ada, langsung bisa praktek ke tempat, langsung bisa praktek sendiri. Praktek gitu. buka sendiri pun bisa ya? Bisa. Oke. Nah, kemudian di ABS ini ya, di bidang psikologi langsung diamanahkan menjadi kepala? Atau ada bersama tim? Ada dulu prosesnya ada tentunya sama ya? timnya dulu. Nah, kemarin sempat cerita Ustadz Parjian itu sempat cerita dari awal mulanya biro psikologi berdiri, kemudian mempunyai SIPP apa ya? SIPP. Nah, itu bisa ceritain lagi versinya antum? Bisa banget saat nih. Jadi dulu saya pertama kali kesini memang belum dalam bentuk biro psikologi ya saat gitu. Tapi sudah ada unit khusus yang memang membidangi bidang pendekatan psikologi gitu. Dulu namanya di sini adalah SDGC. SDGC. Ya, Student Development and Guidance Center gitu. Nah, di sini ada unit di mana mewadahi teman-teman sarjana BK gitu ya, sarjana psikologi, itu konselor dan sebagainya itu di situ gitu. Nah, tapi memang cita-cita kita pengen lebih besar gitu ya. Tidak juga sampai satu unit yang memang tadi ya gitu ya, tapi pengennya kalau yang yang terbaik versi unit psikologi itu seperti apa sih? Nah, itu ada namanya biro psikologi gitu. Sehingga memang lembaga menginginkan ada satu biro psikologi gitu kan yang ada di dalam ABS gitu. Sehingga kita berupaya gitu kan mengajukan ke HIMSI gitu ya, Himpunan Psikologi, dan alhamdulillah di tahun kemarin ya itu kita sudah dapat izin ya, maksudnya sudah terlegislasi lah ada dalam daftar biro psikologi se-Indonesia gitu. Jadi insya Allah kita legal saat kita udah punya nomor SIPP, nomor izin praktek psikolog gitu, yang itu secara legal formal tuh sudah diterima gitu oleh HIMSI. Nah, kalau biro psikologi itu berarti ini tidak hanya untuk siswa-siswi AABS ya? Kalau bilang biro psikologi gitu ya? Iya, sebetulnya. Ya. Karena berarti yang umum, masyarakat umum pun bisa mendapatkan pelayanan dari psikologi AABS? Bisa, ya bisa. Nah, ngomongin layanan-layanan, jadi biro psikologi AABS ini layanannya apa aja? Program-programnya apa aja? Mungkin kan sahabat kurmasi ada yang pengen gitu ya, pengen untuk lebih mengenal diri atau apa kesini, bisa dijelaskan? Iya, program di biro psikologi sebetulnya masih terus berkembang ya, insya Allah gitu ya. Akan terus kita buat program-program baik gitu ya, program-program terbaik gitu yang kita ingin selenggarakan. Tapi yang saat ini sudah ada itu pertama dari pertama ini ya psikotes ya. Jadi asesmen psikologi itu sudah berbagai bentuk asesmen, insya Allah kita bisa laksanakan gitu ya. Jadi kalau ada yang tes minat bakat, insya Allah sudah terlayani di biro psikologi gitu. Nah, di konseling terkait dengan kemampuan, minat dan bakatnya itu juga sudah bisa. Lalu yang berikutnya
kita ada program bimbingan bimbingan perencanaan masa depan gitu lah ya. Oke, atau bimbingan perencanaan masa kita depan. sebut sebagai program future planning gitu ya. Tapi ada yang khas nih Tat, di future Apa itu? planning Apa itu ya future hasil? planning di ABS gitu ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut bicara ya. lebih lanjut Oke, ya, selanjutnya. gitu. Lalu berikutnya kita juga adakan bimbingan pembentukan karakter juga sebetulnya, walaupun memang kita masih terus mengembangkan, tapi yang saat ini kita sedang proses lebih fokuskan itu pembentukan karakter ramah gitu. Karakter ramah. Iya gitu. Baik. Di ABS. Di ABS sendiri itu ya, siswa-siswi ABS tentunya akan mendapatkan seluruh layanan dari Iya, psikologi tadi ya, insyaallah, psikotes, iya. kemudian minat bakat, apalagi tadi kita konseling juga bisa, juga bimbingan, gitu. ya. Nah, kalau untuk yang orang luar selain itu ada nggak? Ya, untuk orang luar mungkin sampai saat ini kita sudah bisa menyelenggarakan psikotes asesmen psikologi, Oke. insya Allah kita bisa. Tapi nanti dengan mekanisme yang inilah ya, nanti menghubungi saja gitu. Menghubungi dulu. Berarti itu bisa untuk misalnya orang luar ada tes yang harus menyertakan tes psikolog, bisa psikologi, bisa ya. gitu. Insya Allah di Biro Psikologi ABS sudah bisa ya mengeluarkan hasil pemeriksaan psikologis itu dengan legal lah gitu ya. Kita bisa. Jadi emang luar biasa sekali nih ABS sudah langsung ya mempunyai biro psikologi, apalagi kan ABS ini notabene-nya sekolah untuk SMP, SMA dan juga MA, tetapi sudah memiliki biro psikologi dibandingkan sekolah-sekolah lain yang biasanya hanya guru BK ya, sangat luar biasa, Masya Allah. Jadi saya tidak akan menyanyiakan kesempatan ini, tadi juga udah di-spill kalau tema kita hari ini akan membahas tentang future planning, salah satu program unggulan juga yang ada di ABS Purwokerto dan juga salah satu layanan atau asesmen yang ada di bidang psikologi. Oke, kita lanjut obrolan kita, Ustazah, terkait dengan future planning atau perencanaan masa depan. Nah, mungkin sahabat juga masih mengawang-awang ini. Perencanaan masa depan itu apa sih yang dimaksud? Apakah sekadar siswa itu merencanakan masa depannya sendiri? Boleh diceritain apa sih yang dimaksud dengan future planning biro psikologi ABS? Ya, future planning ini kita rancang dalam artinya landasannya atau kerangka kenapa kita buat gitu ya, Zat ya, gitu ya. Karena memang kita melihat pentingnya gitu setiap anak ini punya tujuan gitu ya, punya tujuan hidup gitu ya. Dengan tujuan hidup, sehingga dari program future planning ini kami berharap setiap siswa, terutama kalau saat ini kan program future planning memang kami masih fokuskan untuk siswa ABS gitu ya. Memang kami ajak siswa untuk mulai memikirkan tujuan hidupnya gitu dan merencanakan mau kemana gitu kan. Nah, ini tidak kita bicara tujuan hidup ini tidak sebatas gitu ya, mungkin karir nanti ke depan berprofesi menjadi apa atau kemudian studi lanjutnya nanti kemana. Ini bagian saja, satu bagian kecil gitu. Tapi kita punya harapan besar gitu, tujuan hidup yang nanti dimiliki oleh siswa itu berkaitan dengan kiprah mereka nanti di masyarakat itu seperti apa gitu ya, masyarakat lebih luas. Bahkan mereka punya dorongan besar gitu untuk memberikan amal terbaik gitu kan, atau ibaratnya ilmu terbaiknya gitu untuk tabungan amal akhirat gitu saat gitu. Kami berharap itu tujuan hidupnya itu sampai sebesar itu, sampai di akhirat gitu ya, tidak semata-mata untuk duniawi gitu ya. Dia bisa mencapai tujuan terbaik nanti di dunia gitu ya, kebermanfaatan ilmu dan kemampuan yang dia punya gitu untuk dia berikan ya, itu menjadi tadi tambahan bakal akhirat kayak gitu. Insya Allah kami berharap seperti itu, sehingga dari sudah menetapkan tujuan gitu ya, dari situ mereka terdorong untuk merencanakan gitu kan, apa sih sebetulnya yang mau mereka lakukan gitu kan selama 5 tahun ke depan. Kalau di SMP kita ajak mereka merencanakan selama 3 tahun, di SMA mereka mau melakukan apa gitu kan. Nah, di SMA kita ajak untuk berpikir nanti 5 tahun ke depan di kuliah itu mereka mau
mewujudkan apa, 10 tahun mereka mau menjadi apa gitu, dan apa yang mereka rencanakan gitu untuk mencapai itu. Oke. Berarti dimulai dari siswa masuk ke ABS nih misalnya. Iya. Siswa masuk ke ABS, kemudian kan ada seleksi awal terlebih Iya. dahulu. Itu kita sudah ada tes psikologi. Iya, ada psikologi. Nah, dari situ kemudian udah masuk nih, misalnya saya udah masuk di ABS. Di SMP kelas 7 itu apa yang saya dapatkan dari psikologi? Iya, di SMP kelas 7 betul sekali tadi dari awal mereka masuk kita melakukan asesmen. Nah, di sini kita mendeteksi sebenarnya dia punya apa ya, kelebihan apa ya, kecenderungan lebih di apa, mungkin motivasi berprestasinya atau apa ya, bagian kemampuan apa yang kemudian dia itu menonjol. Nah, selanjutnya itu dimanfaatkan di kelas 7 mereka kalau kelas 7 dan kelas 8 biopsikologi masih target untuk menanamkan. Jadi belum melakukan apa ya, mungkin sudah di judgement, oh ini punya kelebihan minatnya ke sini lalu bakatnya ke sini, belum, karena ini masih artinya masih tahap bisa distimulasi gitu. Kalau di kelas 7 dan kelas 8 sehingga kami target itu menanamkan dulu, mengenalkan sebenarnya ke depan tuh ada bidang apa saja gitu kan, lalu kemudian apa namanya selain bidang juga kebermanfaatan apa yang mungkin kamu bisa kasih gitu kan. Jadi contoh-contoh bidang profesi, pengenalan apa namanya karya di masyarakat, role model itu kita kenalkan itu sejak sini ya, di kelas 7 dan kelas 8. Lalu nanti selanjutnya di kelas 9-nya baru kita mulai asesmen potensi gitu ya. Asesmen potensi karena mereka sudah diproses di kelas 7 dan 8, itu pun termasuk mungkin kerjasama, insya Allah pasti kerjasama dari berbagai unit di ABS gitu ya, untuk menstimulasi kemampuan dari siswa gitu kan. Di kelas 9 ya di asesmen gitu, dari minatnya apa, potensinya seperti apa gitu, kecenderungan kepribadiannya bagaimana, itu kita asesmen gitu. Lalu dari situ kita hasil dari asesmen itu kita sampaikan ke siswa dan ke orang tua. Dua-duanya juga tahu ya? Iya, orang tua juga tahu, siswa tahu. Jadi nanti dari asesmen itu siswa bisa melihat minat dia itu apa, kemudian bakatnya dia itu di mana, dan orang tua pun tahu ya. Jadi mudah untuk mengarahkan. Nah, setelah itu apa prosesnya berarti? Kadang ini kan apa ya, hasil dari psikotes ini kadang kita perlu diskusi ya dengan anak dan orang tua gitu. Baik itu kesesuaian ataupun sudah sesuai mau apa gitu ya, artinya orang tua punya harapan apa, siswa nanti ke depan punya harapan apa gitu, itu kita ya dengarkan gitu, kita lakukan konseling audiensi personal gitu ya. Lalu dari situ kita ajak siswa itu untuk mulai merancang gitu, mulai merancang ke depan mau apa yang dikembangkan gitu, bagian mana yang dikembangkan, atau barangkali kalau saya melihat sih memang sebagian besar orang tua udah punya harapan ya. Nah, biasanya orang tua nyekolahin anak di sini atau nantinya pengen jadi apa gitu, pasti udah ada ya. Sudah punya harapan biasanya gitu, umumnya sudah ada harapan orang tua tuh apa gitu. Nah, itu nanti kita satukan tuh, sinergikan tuh dengan sekolah gitu, karena dengan belum tentu sama ya sama si anak sama siswa juga gitu. Kalau tadi udah tes minat bakat, udah ketahuan ternyata si anak kepengennya apa, si orang tua kepengennya ternyata ini, nggak ketemu, itu psikologi juga punya peran ya. Mediasi itu gimana? Komunikasikan. Nah, itu nanti kita mendengar pandangan dari keluarga seperti apa dan anak itu seperti apa. Lalu kita biasa audiensi bertiga gitu ya. Kita bertiga ya? Orang tua, siswa dan kita gitu dari tim biopsikologi. Lalu di situ kita sampaikan. Pernah beberapa kondisi ya terjadi seperti itu, kita sampaikan bagaimana potensi siswa nih gitu kan yang dia punya gitu kan. Kalau saya memandang sih orang tua biasanya sudah punya rencana, tapi pasti pengen yang terbaik buat anak ya. Gitu. Pasti pengen yang terbaik buat anak. Kadang memang ada siswa yang mulai bisa menyamai gitu ya harapan orang tua gitu, karena menerima gitu ya. Menerima gitu harapan targetnya orang tua. Nah, di sini peran kita sebetulnya memberikan pandangan-pandangan, sebenarnya kamu punya potensi untuk bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua gitu. Atau kalau memang kelebihan dia
artinya dia punya potensi yang lebih, dan ini berbeda dengan tadi pandangan orang tua ya. Tadi kita mengkomunikasikan ke orang tua bahwa sebetulnya ada potensi-potensi ini yang anak itu sangat bisa berkembang kalau di sini gitu kan. Nah, ini orang tua ada beberapa kasus yang juga orang tua yang kemudian menyesuaikan dengan ya? siswa. Iya, asal siswa punya keinginan besar kan, akan orang tua kan pengennya kebaikan ya buat anaknya gitu. Karena itu penting banget ya usia. Pengalaman pribadi ini saya berkonfirmasi. Kalau zamannya saya sih sekolah-sekolah di luar gitu ya kan, belum ada psikologi, adanya konseling gitu ya, BK. Nggak sampai sedalam itu gitu dalam memberikan tahu kepada siswanya terkait dengan masa depan, apa aja bidang-bidang nantinya jika kita sudah terjun di masyarakat itu. Dan ternyata di ABS ini ada psikologi yang dapat memberikan gambaran sekaligus rinci sekali, sampai tadi ada namanya perencanaan masa depan, itu proposal bentuknya ya kalau nggak salah. Tadi sempat di spill itu gimana itu, berarti si anak itu setelah tahu minat bakatnya merencanakannya seperti apa? Ya, kita ajak menulisan. Memang setelah anak itu kita bagikan ya hasil pemeriksaan psikologisnya, asesmen kondisinya lah, minat dan potensinya, anak mengetahui, dan dia pun kita ajak untuk melakukan pengamatan terhadap dirinya gitu. Jadi apa kelebihannya, kekurangannya gitu. Jadi dia pun cocok nggak nih sama ini gitu kan. Kalau tidak cocok berarti kelebihan-kelebihan apa yang kamu rasa itu ada gitu. Itu terjadi konseling tuh di situ gitu. Nah, sampai kemudian mereka ya punya bahan ya. Itu salah satu bahannya, salah satu datanya adalah kemampuan mereka. Nah, ada yang kita berikan juga itu adalah contoh-contoh role model hidup gitu. Nah, itu yang kita berikan juga. Artinya seperti apa sih orang-orang yang punya potensi lalu kemudian mereka mengembangkan, dan kiprah besar di masyarakat yang seperti apa yang banyak orang ini sudah lalui, hanya sebagai contoh saja. Nah, kita ajak anak-anak untuk memikirkan atau menentukan role model yang mereka miliki gitu. Mereka ditanya ya role modelnya siapa. Misal saya pengen jadi pengacara, jadi saya harus tahu siapa sih yang menjadi role modelku gitu ya. Gitu. Dan lebih besar lagi mungkin pengacara yang dia punya karya-karya yang lain, tidak di profesi itu saja gitu, tapi kebermanfaatan dia dengan ilmu si pengacara ini nih, kita ingin ajak anak-anak itu gitu, mengenal role model yang lebih besar kan sekarang juga banyak ya. Nah, dari situ jadi gambaran, gambaran gitu. Lalu mereka juga kita ajak, lalu berarti apa goal setting atau setting tujuan yang mereka mau tetapkan gitu. Untuk mencapai itu atau bukan? Untuk diri mereka gitu. Untuk diri mereka. Jadi untuk mereka itu mereka punya goal setting apa gitu. Setting tujuannya apa nih? Berarti misalnya mereka ingin jadi dokter lah ya sekarang kan ya, dokter gitu. Nah, dokter apa misalkan, kita ajak diskusi juga itu dokter. Lalu banyaknya sih ini masih proses diskusi nih, konseling biasanya. Yang penting saya menjadi dokter dulu karena gambaran saya dari dulu memang jadi dokter misalnya gitu ya. Lalu selanjutnya dokter yang gitu ya, membidangi apa? Oh, saya pengen lanjut di spesialis apa gitu ya, spesialis apa. Lalu setelah itu tidak cukup sampai menjadi dokter spesialis apa, tapi kebermanfaatan yang akan kamu berikan gitu kan untuk masyarakat. Kita ajak mereka diskusi tentang itu gitu ya, sampai akhirnya mereka menetapkan gitu kan, misalkan mereka ingin jadi dokter spesialis anak yang dia itu punya klinik khusus yang itu bisa didatangi oleh orang-orang yang membutuhkan, yang nggak mampu, nanti mereka gratiskan. Jadi kita pengen mereka punya cita-cita sampai ke sana gitu. Jadi goal settingnya adalah kebermanfaatan ilmu mereka untuk masyarakat kayak gitu, sehingga kita berharap mereka punya tujuan tuh lebih besar gitu. Jadi beberapa anak ada yang pengen punya klinik yang itu nanti digratiskan untuk orang-orang yang tidak mampu misalkan gitu ya. Jadi punya cita-cita dulu lah, punya goal setting itu yang kita ingin. Tapi sampai sedetail itu ya, luar biasa sekali. Jadi anak-anak itu bisa tahu gambaran sampai serinci itu, dari dia itu awalnya harus seperti apa, mengenal diri sendiri, kelebihan, kelemahan, kemudian dia pengen jadi siapa, kemudian dia kedepannya pengen punya apa-apa gitu, sampai serinci itu. Nah, kemudian
Untuk proposalnya sendiri ini kan tingkat SMP, tentunya masih secara seperti itu tadi ya. Kalau tingkat SMA, MA kan lebih dari kalau, itu ya. Iya, yang tadi saya gambarkan tuh sudah sampai SMA, MA. Sudah sampai SMA, MA. Kalau di SMP memang kita masih ajak mereka punya rencana di SMA gitu. Oke, ada tambahannya ya, rencana di SMA. Kalau di SMA, MA tentunya rencana-rencana di perguruan tinggi juga masuk ya. Ya, di perguruan tinggi nanti dia mau bidang apa gitu ya, dan mungkin gambaran-gambaran univ-univ di mana gitu. Ini kan bagian dari perencanaan ya gitu. Lalu nanti ya ke depan mereka mau lanjut kemana gitu kan, dan apa bermanfaatan dia di masyarakat gitu ya, tadi peran kiprah di masyarakat seperti apa, terus bidang agama yang mereka mau kembangkan apa gitu, itu juga itu ya, karena di AAB juga backgroundnya agama gitu ya. Iya gitu, jadi dia jadi dosen ya, tidak sekedar jadi dosen tapi dosen yang paham agama gitu, dan dia ingin sebarkan ya di dai gitu kan. Jadi itu kita targetkan anak punya goal setting sampai di situ. Sampai ke situ gitu. Kan ini Biro Psikologi juga memfasilitasi untuk si anak setelah tahu ternyata minat dia jadi ini, bakat dia apa, kemudian dia ingin cita-citanya menjadi seorang dokter gitu ya. Tentunya untuk tingkat jenjang SLTP berarti ada pengarahan untuk kelanjutannya sekolah di SLTA gitu ya. Iya, dari SMP kita ajak mereka merencanakan di SMA mereka mau melakukan apa gitu. Kemudian di SMA kelas 7, kelas 10, 11, 12 juga ada gambaran. Nantinya kalau pengen jadi dokter masuknya di jurusan apa gitu di ya. Di SMA ya, di SMA mereka harus memasuki atau memilih jurusan apa. Lalu kalau sekarang kan di kurikulum yang terbaru ya Satya, itu kan kelas peminatan ya. Jadi memang nanti kelas peminatannya harus memilih kelas peminatan apa gitu. Itu yang kita kenalkan gitu ya. Mereka mulai merancang itu, dan untuk memudahkan nanti ke target mereka setelah dari SMA kan nanti sampai ke 3 tahun SMA, berarti nanti lulus SMA mau apa gitu kan. Berarti untuk memudahkan mereka masuk di jenjang nanti lulus SMA gitu ya, ke next kemana, itu di SMA selama SMA kelas 10, kelas 11 tuh mereka melakukan apa, mungkin mereka mengembangkan potensi di perlombaan apa atau apa gitu, yang itu munculkan rencana dulu gitu. Pengen mereka punya rencana dulu gitu, punya keinginan lah gitu. Oke, selanjutnya mungkin ini kita hampir di penghujung acara, tetapi mungkin sahabat Kurmasi juga ada yang orang tua ya, banyak yang kalangan orang tua yang pengen tahu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang orang tua gitu ya dalam menentukan masa depan anak. Itu dari kacamata psikolog tentu kan mempunyai tips-tipsnya gitu ya. Bisa dikasih tahu ke sahabat di rumah. Iya, mungkin kalau buat ayah bunda ya, untuk proses pendampingan dengan siswa ini, kadang ke anak ini karena memang setiap orang tua pasti udah punya harapan ya, gitu ya, udah punya harapan, udah punya cita-cita gitu ya untuk siswa gitu. Tapi alangkah lebih baik gitu ketika proses memberi harapan itu sambil mengenali gitu, mengenali potensi atau kemudian minat yang sedang dimiliki siswa gitu, sehingga potensi yang sudah dipunya, minat yang lagi mereka gandrungi gitu, mereka lagi pengen kan gitu bisa ya, berubah-ubah ya, itu masih bisa berubah. Sehingga ketika mengenali ini ya tidak salah ketika orang tua punya harapan, sebetulnya itu kan wajar gitu ya, orang tua punya harapan. Nah, bagaimana menyamakan atau mensinergikan antara keinginan orang tua gitu dengan siswa, ini yang sebenarnya perlu gitu. Kalau kita meminta gitu ya, meminta kepada siswa tapi dia belum menyadari kenapa atau belum menginginkan hal itu, akhirnya menjalaninya karena orang tua gitu, bukan karena dia punya alasan kuat untuk menjalankannya gitu. Ya. Karena orang tua masih bisa, tapi perlu ada alasan lebih kuat lagi atau alasan lebih mendasar lagi, mungkin motivasi internal lah dalam dirinya gitu. Kenapa sih harus mencapai tujuan atau harapan sebagaimana yang diinginkan oleh orang tua gitu. Seperti itu. Jadi proses
komunikasi ya antara orang tua dengan siswa gitu mengenai harapan atau cita-cita orang tua ini perlu terus berjalan gitu, komunikasi yang baik gitu, sehingga akhirnya anak mencita-citakan apa yang dicita-citakan orang tua gitu. Betul. Gitu. Dan tentunya Biro Psikologi juga memfasilitasi ya antara tapi yang orang pasti, tua dan juga siswa. Dan yang paling penting lagi gitu ya, harapannya memang harapan atau cita-cita orang tua ini ya tadi sejalan sebagaimana misi yang sebetulnya diinginkan. Kalau orang tua memasukkan di ABS, pasti kalau pandangan saya itu pasti sudah punya misi ingin memahamkan siswa dengan pemahaman ilmu Islam agama gitu, ilmu agama kan ya Satya gitu. Sehingga harapan atau cita-cita itu ya harapannya memang tidak terlepas dari proses yang dijalankan di ABS gitu. Berarti memang cita-cita dan harapan pun berkaitan dengan bagaimana mengaplikasikan ilmu agamanya gitu nanti di kehidupan selanjutnya dia gitu, seperti itu. Oke, ini sempat agak keinget bagaimana si Ustazah ini ya kalau menangani si anak yang dia itu sama sekali masih kosong gitu untuk kedepannya pengen jadi apa, atau mungkin ada yang Ustaz saya pengen ini aja, perempuan misalnya ya, saya pengen jadi ibu rumah tangga aja. Itu bagaimana menyikapi hal kayak gitu kalau ada anak yang bertanya-tanya seperti itu? Pertama, kalau anak yang belum punya tujuan atau belum punya cita-cita atau apa rencana, ini kalau saya ini gejala yang umum ya, maksudnya masih banyak gitu anak yang seperti ini. Jadi memang perlu ada counseling, perlu ada diskusi lebih intensif gitu kepada siswa gitu. Jadi yang kita lakukan adalah diskusi gitu, atau counseling gitu ya, counseling lebih intensif gitu ya kepada anaknya juga kepada orang tuanya gitu. Yang kita dengar pandangan orang tua gitu, dan melakukan observasi gitu. Observasi artinya bagaimana sih ini si anak ini, kalau dia itu bingung kan gitu ya, berarti kita amati sebenarnya punya kelebihan apa gitu, hasilnya di apa. Dari situ itu menjadi bahan konseling, dan ini mungkin tidak sekali dua kali ya Satya. Kalau konseling itu memang harapannya sih sampai anak tuh punya jawaban ya memang berkali-kali gitu. Alhamdulillah di sini ya Satya gitu ya, anak di sini sehingga bisa intensif intensif untuk diskusi dengan kami. Luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Sahabat Kurmasi juga insya Allah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari penjelasan Ustazah Habibah, psikolog di Biro Psikologi ABS mengenai future planning. Dan tentunya setiap orang tua mengharapkan anak-anak mereka untuk sukses baik di dunia dan juga di akhirat. Namun untuk mewujudkan setiap asa maupun cita-cita si kecil, kita harus merencanakan sedini mungkin dan juga mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Salah satu caranya yakni dengan memilih sekolah terbaik untuk putra-putri kita yang memberikan wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan juga minatnya untuk masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih Ustazah Habibah telah menyempatkan waktunya mampir di FYP kali ini, telah membagikan ilmu-ilmunya, dan terima kasih juga kepada sahabat Kurmasi yang telah setia menonton FYP sampai akhir. Kemudian saya Ahyan Putra dan juga Ustazah Habibah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Kurmasi.